بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Harap adik semua sehat walafiat ya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dari segala keburukan yang ada di muka bumi ini. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan kita semua kesehatan. Karena di waktu-waktu ini kesehatan adalah suatu yang mahal. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dan adik-adik, Ustaz harap adik semua tidak hanya diam, akan tetapi mengikuti Ustadz yang membaca doa. Jadi kita membaca doa bersama-sama ya. Baca doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk di kemudian hari ya, dan menambahkan keilmuan kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Nah, kita masuki pelajaran kita yang hari ini di Al-Quran Hadis. Pelajaran kita yang pertama adalah surah Al-Lail. Nah, di sini Ustadz memotong menjadi dua bagian. Yang pertama, kita untuk pekan ini kita akan menjelaskan atau belajar di surah Al-Lail dari ayat 1 sampai 10. Ustadz mengira mungkin bisa kalau kita sampai habis sampai ayat 21 kebanyakan ya, nanti tidak terlalu paham, terburu-buru atau bosan dalam menyimak pelajaran. Jadi Ustadz potong menjadi 10 ayat saja dulu untuk pekan ini. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, seperti biasa juga ada kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasarnya itu adalah yang pertama, melafalkan surah Al-Lail dengan benar dan lancar. Nah, untuk adik-adik, setelah kita belajar hari ini surah Al-Lail, saya harap adik-adik semua lancar dalam membaca surah Al-Lail, dan tidak hanya lancar tapi benar dalam hukum-hukum tajwid. Dan yang kedua, ada kompetensi yang kedua, yaitu menghafal surah Al-Lail. Ustaz mengira mungkin adik-adik semua di rumah sudah hafal ya surah Al-Lail. Insya Allah sudah hafal semua, mungkin insya Allah. Jadi untuk hari ini kita murojaah, sekali juga murojaah surah Al-Lail. Oke, kita masuki pelajaran kita di surah Al-Lail. Kita memasuki pelajaran kita hari ini adalah surah Al-Lail, Quran Hadis di surah Al-Lail. Nah, sebelum kita mulai, nanti kita membaca surah Al-Lail ya. Saya harap semuanya ikut membaca. Ikuti Ustaz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. Nah, kita
Kita cukup dulu sampai ayat 5. Nanti ayat 6 sampai ayat 10-nya kita lanjutkan setelah. Nah, untuk adik, di sini di surah Al-Lail ini kita akan mengetahui terjemahannya juga. Apa arti dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan beserta penjelasannya. Dari yang ayat pertama, terjemahan dari wal-laili idza yaghsha, yakni demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan di sini Allah Ta'ala, kita bisa lihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kepada makhluknya, yaitu malam. Wal-laili idza yaghsha, wal-lail, demi malam. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, dan apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk tersebut, ciptaan Allah tersebut, memiliki sesuatu keistimewaan. Sini wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi ketika malam, siang, kita malam mulai gelap, siang menghilang. Dan kita ke ayat kedua. Wan-nahari idza tajalla, yang artinya demi siang apabila terang benderang. Nah, Allah Ta'ala juga di sini di ayat kedua ini bersumpah kepada makhluknya, yaitu apa? Kepada siang. Wan-nahari, demi siang. Idza tajalla, apabila terang benderang. Kita bisa merasakan juga ya apabila di siang hari terik matahari sangat panas. Disitulah siang itu terlihat sangat terang. Dan di ayat ketiga juga ada wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala bersumpah dalam menciptakan laki-laki dan perempuan, terutama adalah manusia dan hewan. Nah, pada permulaan surah Al-Lail ini Allah Ta'ala bersumpah kepada makhluknya apa saja. Dari ayat 1, 2, dan 3 Allah bersumpah kepada malam, Allah bersumpah kepada siang, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Hikmah saat Allah bersumpah dengan menyebut malam dan siang dikarenakan kebenaran malam dan siang tidak bisa dibantahkan. Jelas, siang dan malam sudah jelas adanya. Mereka saling terikat. Siang adalah waktu di mana manusia beraktivitas dan malam adalah waktu untuk manusia beristirahat. Dengan pembagian itu, manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Jadi manfaat adanya siang dan malam. Siang untuk kita beraktivitas dan malam untuk kita beristirahat. Jadi tidak ada yang namanya mungkin aktivitas 24 jam atau sebaliknya istirahat 24 jam. Kita bisa bayangkan apabila tidak ada malam. Jadi kita tidak bisa beristirahat. Kita hanya misalnya kita bekerja, kita hanya kerja. Dan kita bisa membayangkan apabila tidak ada siang, kita hanyalah istirahat, tidur. Dan Allah Ta'ala di sini menciptakan keduanya untuk menyimbangkan kehidupan ini. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut laki-laki dan perempuan. Ini penegasan bahwa hanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan dua golongan tersebut. Nah, tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan apa itu? Laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah bisa menciptakan apa saja, terutamanya laki-laki dan perempuan, manusia dan hewan atau tumbuhan. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai laki-laki dan Allah menciptakan juga Hawa sebagai perempuan. Dan kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki,
Karena kita hanyalah makhluk lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air yang hina. Dari setetes air yang hina ini kita kemudian menjadi segumpal daging, lalu akan dijadikan laki-laki atau perempuan. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya dan menentukannya. Kita lanjutkan ke ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta. Artinya, sungguh usahamu memang beraneka macam. Nah, di sini maksudnya adalah usaha apa? Pekerjaan atau apapun dikerjakan manusia di muka bumi. Bermacam-macam. Mungkin satu menjadi profesi pekerja swasta atau jadi dokter atau jadi pegawai, apapun itu, mereka usahanya bermacam-macam. Yang kedua ayat kelima, fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberi harta di jalan Allah dan bertakwa. Kita lanjutkan dulu ya ke ayat 6. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita akan membacakan ayat 6 sampai 10 soal lain dulu ya, baru kita lanjutkan penjelasan dari ayat sebelumnya. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Di ayat 5 tadi kita sudah ayat 5 tadi sudah kita artikan ya. Dari 4 dan 5. Di 4 sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Dan artian ayat kelima, adapun orang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Sekarang kita artikan di ayat ke-6 yaitu dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Jadi kita lanjutkan dulu satu ayat lagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebaikan. Nah, di ayat 4, 5, dan 6. 4, 5, 6, dan 7 ini Allah menerangkan bahwa segalanya sesuatu pasti memiliki perbedaan. Begitupun di siklus kehidupan manusia, tentu ada yang baik dan ada kurang baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, di sini Allah menjelaskan di dalam kehidupan bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang melakukan hal yang terpuji, ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi tergantung kepada kita. Kita di dunia ini melakukan hal apa? Hal baik atau hal yang buruk. Dan dalam ayat-ayat ini yang kita baca tadi, Allah Ta'ala juga mengingatkan bahwa bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa menginfakkan sebagian hartanya untuk kebaikan, maka Allah menjanjikan kepada mereka kemudahan. Jadi lihat di sini, Allah Ta'ala apabila kita melakukan hal-hal yang baik, kita menambahkan ketakwaan kita berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah menjanjikan kepada kita yaitu apa? Kemudahan. Dan di sini kemudahan tidak hanya di dunia. Mungkin di dunia kita diberi kemudahan, lancar rezeki, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam memahami pelajaran, dan kemudahan apapun itu. Insya Allah apabila kita bertakwa, apabila kita berbuat hal-hal yang baik, dan meninggalkan hal-hal yang buruk, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan kita sebuah kemudahan. Dan tidak hanya di dunia, jelas di akhirat kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana surganya Allah Ta'ala tempatnya segala nikmat. Mungkin di dunia ini kita merasakan kenikmatan, tapi di surga kelak, di akhirat kelak, jauh kenikmatan itu lebih nikmat daripada di dunia ini. Jadi untuk kita perbanyaklah perbuatan kebaikan, perbanyaklah ketakwaan, dan perbanyaklah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ayat 8, 9, dan 10. Wa amma man bakhila wastaghna. Yang artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Lanjutkan dulu ke ayat 9. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Yang ke-10-nya, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Nah, kita lihat di sini ayat 8 dan ayat 9 dan 10. Ini kebalikan dari apa yang kita jelaskan tadi. Dan adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, dan mereka merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Dan ini adalah salah satu perbuatan yang buruk ya adik-adik. Pelit, tidak merasa cukup, tidak perlu pertolongan Allah, apalagi dia saja tidak perlu pertolongan Allah, apalagi pertolongan orang lain ya. Mereka sombong. Ini adalah orang-orang yang sombong. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Dan mereka juga mendustakan pahala apabila kita berbuat baik. Apa ganjaran untuk mereka? Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Jadi apabila kita berbuat perbuatan yang buruk, kita pelit, kita sombong, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, maka Allah akan menunjukkan atau akan Allah mudahkan jalannya kepada kesengsaraan. Kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Dunia dia akan merasakan hal yang disebut dengan apa? Haus dunia, atau tidak pernah merasa cukup terhadap dunia. Nah, ini adalah salah satu kesengsaraan atau azab yang Allah berikan kita di dunia. Jadi untuk adik-adik semua, semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk. Di akhirat juga mereka akan diberi kesengsaraan, dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, alhamdulillah saya telah menjelaskan surah Al-Lail dari ayat 1 sampai 10 ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melakukan hal-hal yang baik, melakukan suatu hal yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk berinfak di jalannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari hal yang buruk, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijauhkan dari siksanya di api neraka. Alhamdulillah kita mencapai di akhir pelajaran ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.